Ya, fenomena kenaikan upah minimum provinsi UMP di suatu daerah kerap kali menimbulkan pro dan juga kontra di dalamnya. Di mana dari pihak pengusaha tentu menginginkan biaya pekerja yang terjangkau agar tak membuat biaya produksi mereka jadi membengkak. Namun di sisi lain atau dari sisi pekerja ataupun buruh tentu juga tak ingin apabila penghasilan yang mereka dapatkan tak sesuai dengan beban kerja yang mereka emban sehari-harinya. Maka dari itu adanya upah minimum yang adil lalu sesuai dan juga telah disepakati berbagai pihak tentu akan menjadi solusi dalam sistem pengupahan yang lebih baik. Lalu bagaimana dengan kenaikan UMP di tahun depan atau di 2022? Selengkapnya akan kita ulas bersama di pagi ini dalam upah minimum naik tipis-tipis. Ya, mengamati kabar yang dipublikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI disebutkan bahwa pada tahun depan atau di tahun 2022 ditetapkan kenaikan UMP berada di rata-rata angka 1,09% angkanya. Di mana dalam menentukan kenaikan UMP ini juga melalui beragam pertimbangan dan juga mengacu pada PP nomor 36 tahun 2021 terkait pengupahan. Dalam peraturan ini juga terdapat formulasi pengupahan yang dibagi menjadi beberapa poin, di mana untuk poin yang pertama upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah. Nah, yang kedua, untuk upah minimum juga ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan juga ketenagakerjaan antara lain meliputi paritas daya beli atau keseimbangan ataupun keseimbangan kemampuan berbelanja dan juga tingkat penyerapan tenaga kerja sekaligus median upah pekerjanya. Selanjutnya yang ketiga, ukuran upah juga disesuaikan tiap tahunnya dengan batas atas dan juga batas bawah, di mana untuk batas atas ditentukan berdasarkan dari rata-rata konsumsi per kapita dan juga rata-rata banyaknya anggota rumah tangga ataupun ART yang bekerja pada setiap rumah tangga. Dari rata-rata nilai ini haruslah menggunakan data begitu di wilayah yang bersangkutan dan juga disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi atau tingkat inflasi yang ada di tingkat provinsi. Dan juga untuk formulasi yang terakhir atau yang keempat juga adanya syarat tertentu meliputi pertumbuhan ekonomi daerah, lalu juga tingkat inflasi pada kota maupun kabupaten yang bersangkutan dalam menetapkan kenaikan UMP. Memperhatikan terkait besaran UMP ini juga harus dilakukan dengan kehati-hatian di dalamnya. Karena apabila besaran UMP terlalu tinggi juga akan memicu berbagai hal negatif yang tentunya mungkin dapat merugikan berbagai pihak. Apalagi kalau kita melihat apabila besaran UMP terlalu tinggi, tak jarang pula akan memicu adanya gelombang PHK di dalam yang tentu merugikan kita bersama. Karena memang sejumlah perusahaan tak sanggup membayar para pekerjanya karena UMP-nya terlalu tinggi. Atau biaya produksi jadi membengkak begitu ya dengan keuntungan yang tipis-tipis saja. Apalagi di masa pandemi ini para pelaku usaha juga sedang mulai merangkak lagi dari dampak COVID-19 yang sempat meluluhlantakkan perekonomian bangsa. Namun hal ini juga tak bisa menjadi alasan perusahaan untuk tak memberikan upah yang sesuai bagi para pekerja atau buruh yang menggantungkan nasib di perusahaan-perusahaan mereka. Lantas dengan kondisi ini begitu apakah ada begitu ya daerah yang sama sekali tak menaikkan UMP mereka di tahun depan nanti? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita melihat di sini memang bicara terkait ada atau tidaknya daerah yang tidak menaikkan UMP di tahun depan, ternyata jawabannya adalah ada. Di mana disebutkan oleh Kemenaker ataupun Kementerian Ketenagakerjaan RI terdapat 4 provinsi yang tidak ada kenaikannya ataupun sama sekali tidak menaikkan UMP di tahun 2022 nanti. Keempat provinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, lalu juga ada Sulawesi Barat. Dan untuk alasan mengapa mereka tidak menaikkan UMP-nya adalah nilai upah minimum 2021 mereka masih lebih tinggi begitu ya dari batas atas atau upah minimum yang ditentukan. Maka dari itu untuk upah minimum mereka di tahun depan akan disamakan dengan upah minimum yang ada di tahun 2021 ini. Selain itu mengamati data dari Kemenaker RI ternyata Provinsi DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan nilai UMP tertinggi di Indonesia, yakni berada di kisaran angka 4,4 juta rupiah. Dan juga provinsi dengan UMP terendah pada provinsi ataupun di Indonesia jatuh pada Provinsi Jawa Tengah dengan angka UMP di kisaran 1,8 juta rupiah saja. Namun
balik lagi begitu ya, angka-angka ini sejatinya telah disesuaikan oleh beberapa pertimbangan dan juga formulasi yang telah saya jabarkan tadi. Jadi dapat dikatakan sudah disesuaikan dengan kondisi perekonomian masing-masing ataupun di masing-masing wilayah tersebut. Dan juga bagaimanakah respon dari serikat pekerja dengan adanya kenaikan UMP yang tipis-tipis saja ini? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita melihat di sini memang melihat perkembangan dari pemberitaan terkait respon serikat pekerja terhadap kenaikan UMP 1,09% saja ini ternyata mendapat respon keras oleh berbagai serikat pekerja ataupun sekaligus konfederasi pekerja yang ada. Di mana Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengatakan bahwa pihaknya akan tetap ngotot begitu ya untuk memperjuangkan kenaikan UMP di tahun depan dengan angka 7 hingga 10%. Di sini memang selain itu Presiden KSPI Said Iqbal juga mengancam akan melakukan aksi mogok nasional yang dimulai pada beberapa daerah di Indonesia. Dirinya pun meminta para pemilik usaha untuk dapat memberikan izin pada pekerjanya untuk melakukan aksi unjuk rasa memperjuangkan nasib buruh ke depan. Disebutkan pula oleh Said Iqbal, aksi unjuk rasa akan melibatkan sebanyak 60 serikat pekerja dan juga 5 konfederasi yang akan melakukan aksi mogok nasional dengan taksiran massa sebanyak 2 juta buruh turun ke jalan. Walau dijelaskan kapan waktu ataupun kapan begitu ya puncak aksi yang akan dilakukan masih tentatif, tapi dikabarkan aksi unjuk rasa tersebut akan dilakukan pada 6 hingga 8 Desember 2021 nanti. Dan kita berharap bersama ataupun semoga apabila nantinya terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh ini, tentu seluruh masyarakat Indonesia juga berharap jangan sampai terjadi lonjakan kasus COVID-19 lagi di tanah air, karena pastinya apabila COVID-19 melonjak, ekonomi bangsa pun akan terdampak.